sebetulnya disadari bahwa energi itu sudah tinggi dan sudah luas jangkauannya, sehingga di lapisan terluar cakra juga kita merasakan bahwa diri kita itu ada di sana gitu. Jadi itu yang dialami. Kayak mikro dan makro itu berjalan disadari dua-duanya. Sembilan 98 saya belajar meditasi, ya, dalam meditasi spiritual itu macet, dan kata guru saya memang harus ditalkin dulu. Berhubung mohon maaf karena waktu itu saya masih berpendirian bahwa talkin itu adalah sebuah ajaran yang tidak ada, iya. yang diada-adakan. Akhirnya sempat begitu Pak Amir. Sempat. Sama Pak Amir? Sama. Artinya apa ini bahaya, bilangin sesat lah, ada yang itulah. Akhirnya saya nahan dulu. Tapi berhubung keinginan dari jiwa saya waktu itu untuk menjadi seorang yang sakti, ya, sangat menggebu-gebu. Akhirnya walaupun dengan tanpa keikhlasan, saya mencoba untuk ditalkin. Nah, dari tadi yang kalau saya istilahkan itu energi kita itu seperti suara mobil yang banter gitu, yang keras suaranya tapi tenaganya nggak ada. Kalau orang Sunda bilang tuh ngegerung tuh, ayo naik ente, jadi suara gede, ayo tenaga gitunya. Ngerti nggak Bang Regi? Ya, ya suaranya keras tapi nggak ada tenaganya, akhirnya nggak bisa naik. Ngempos, nah akhirnya disarankan itu mesti ditalkin karena untuk mencapai wilayah itu butuh mursid. Mas langsung mursid talkin masa satu dah. Tapi mau tidak mau dengan khidmat saya kepada guru akhirnya kepada guru saya ngikutin. Nah pas begitu selesai ditalkin itu, karena ada proses 2 zikir yang ditalkinkan waktu itu, ada zikir jahar yang terucap dari lisan dan ada zikir hofi yang tidak boleh keluar dari mulut. Sampai kata guru zikirnya itu jangankan manusia, malaikat pun nggak boleh tahu. Jadi zikir yang ada dalam hati itu hanya kita dan Allah yang tahu. Akhirnya setelah selesai ditalkinkan itu langsung kayak jebol di sini. Seng. Kayaknya kalau roket kalah deh kecepatannya. Nah, itu terjadi 98 dan akhirnya susah turun karena dia nahan banget gitu ya. Akhirnya melesat, energi kayak terbuang itu melesat dan turunnya itu hampir 10 menit dengan sholawat yang kuat. Saya baru alhamdulillah bisa turun walaupun dalam proses selesai talkin itu kan di lantai 2 itu. Saya berjalan ke lantai 1 itu kayak lewang itu apa ya? Sempoyongan. Terus kayak mau melangkah nih dari tangga 1 ke tangga lain kayak layang. Kayak kita kalau naik pesawat ya, pesawat mau take off itu. Ya. Nah kayak gitu. Ini melangkah itu kayak jauh gitu. Kok segini? Jadi belum ngeground seluruhnya. Akhirnya ya dengan proses disuruh terus bersolawat karena ini horizontalnya harus dengan solawat. Ya, alhamdulillah. Walaupun suka ngelos juga gitu ya kadang-kadang. Begitu kita konsen ke hal-hal yang spiritual langsung ini tidak ada komando ya, langsung melesat dan mungkin berjalan kurang lebih 9 bulan itu dah. Lumayan lama. Sempat fase itu kayak kita lagi naik motor aja. Kadang-kadang kita mendahului motor, kadang-kadang kita ketinggalan. Nah itu padahal perasaan gitu kan ya. Loh, kok saya masih di belakang? Kok saya ini bawa motor? Kok saya di belakang kayak keseret-seret gitu lah. Aduh ini. Jadi nggak bisa nyinkron karena sebetulnya disadari bahwa energi itu sudah tinggi dan sudah luas jangkauannya sehingga di lapisan terluar cakra juga kita merasakan bahwa diri kita itu ada di sana gitu. Jadi itu yang dialami. Kayak mikro dan makro itu berjalan disadari dua-duanya. Kita hidup secara mikro dan kita juga merasakan kehidupan secara makro. Jadi ya sempat ya galau juga saat itu. Nah, terus saya pergilah waktu itu ke mursid, saya minta di recovery.
Nah, tahun dibenahi katanya jaharnya stop dulu. Nah, jaharnya stop dulu dan alhamdulillah mulai dengan jaharnya di stop, kita hanya zikir khofi terus karena khofi itu kan nggak boleh berhenti. Sambil ngopi Pak Amir. Oh iya, nuhun. Karena zikirnya khofinya nggak boleh berhenti, jaharnya ya yang di stop cuma 3 kali setelah sholat fardu, kita langsung berjalan normal deh. Itu karena efek tadi nggak terlalu yakin itu ya apa? Bukan, karena tadinya kan kalau energi yang hasil olahan senam itu dia horizontal. Horizontal dan setelah jenuh si energinya itu kan butuh pelampiasan gitu ya. Ini harus keluar dulu karena ini dicas terus. Setelah pulang dari guru zikir itu kan saya tanya ke guru tenaga dalam saya dan disampaikan akhirnya saya mengalami fase begini-begini, katanya udah jurusnya stop dulu ya, sempat juga 3 bulan nggak boleh ngejurus ya, karena ketika ngejurus ini gede, wadahnya sudah mau mungkin luber lah gitu, dan itu 98 akhirnya 6 bulan kemudian di 2001 terjadilah apa yang dinamakan Big Bang gitu ya. Big Bang meledak, jadi kayak kepala itu kayak kedengar pecahnya itu. Meledak beneran gitu. Kedengar, kaget. Kita pegang masih ada kepala, tapi begitu dipegang, begitu dilepaskan lagi tangan kayak sepotong itu udah nggak ada. Ya, perasaan kayak diikat, tapi ini kepala di mana gitu. Oh ada. Terus kalau itu naik motor, jadi angin dari depan itu kayak tembus dari sini itu ke belakang itu kayak nggak ada kulit, nggak ada otak gitu di dalamnya itu, kayak ngeplos aja gitu. Tapi secara psikologi gimana tuh Pak Amir? Psikologi ya nggak jelas. Kadang-kadang kita kalau mau pulang ke rumah kadang-kadang kelewat gitu kan. Kadang-kadang sholat 1 jam berdiri, nggak ruku-ruku, tapi kita nyaman gitu. Ya kalau orang yang biasa mungkin sholat 1 jam itu berdiri terus. Ya. Karena waktu setelah saya pas sadar dan saya ingat dalam waktu pas itu nyobain ikut sholat sama yang waktu tarawih itu, yang setiap sholatnya 1 juz, 1 rakaat itu, pegal banget itu. Tapi di saat itu kita sholat berdiri tuh, udah lama, kok belum ruku, udah ruku. Nah kadang-kadang pas berdiri yang lama, kadang pas berdiri sebentar ruku itu, pernah sempat sujudnya sampai 3 jam. Kebayang ruku duhur, sujud duhur itu rakaat pertama. Ketemu asar. Bangun-bangun dengar adzan asar. Karena kita merasakan nikmatnya sekali ketika kita sedang sholat dan menyebut asma Allah, kita lupa ke dalam fisik. Ya, fisik kita itu lupa di mana. Nah, akhirnya saya sadar, oh mungkin ini juga yang dialami oleh orang-orang lain. Akhirnya di karantina lah. Terjadi proses karantina. Nah, saya tidak, ini hanya sebatas gambaran gitu ya, karena itu pengalaman banyak. Tapi ternyata ketika zikir yang ditanamkan dan selalu terisi di dalam hati kita, di dalam detak jantung kita, itu akan membuat sebuah interkoneksi yang derajat kekuatan zikirnya itu luar biasa. Ya. Kekuatan energinya luar biasa, baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan mental maupun kekuatan dari rasa kita. Kita memiliki kondisi fisik yang prima, kita memiliki mental yang kuat, karena itu kebetulan pernah mengalami beberapa hantaman dalam kehidupan yang secara logika gak mungkin lah bisa diselesaikan oleh seorang saya yang orang desa ya, dan memiliki banyak sekali kekurangan, tapi ini mestinya dia harus dialami oleh orang-orang yang intelek, mungkin orang-orang yang memiliki daya tahan secara ekonomi, daya tahan secara pengetahuan, daya tahan juga secara pemahaman ya, yang harus banyak referensi. Kita kan orang kampung gitu ya. Tapi oh iya kok bisa. Nah, kalau sudah lewat kan jadi tertawa. Dulunya ngahulang gitu kan. Aduh kok Gusti Allah teh asa teuing-teuingeun gitu ya. Mere beban teh segede-gede teuing. Tapi ya kita nikmati karena begitu ketemu masalah saya sudah lupakan masalah dan akhirnya
saya mencoba untuk masalah itu tidak masuk ke dalam jiwa, tapi biarkan masalah itu hanya sebatas di lapisan aura terluar. Jadi kayak kita keluar dari masalah itu dan ngelihat, oh jadi akhirnya tahu, oh ini cara menyelesaikannya. Nah itu kekuatan energi bukan hanya di wilayah fisik. Kalau fisik kan kayak nggak sadar kita mukul sapi mati gitu kan. Dan kita nggak sadar, disadarin itu sengajain ada sapi kita pukul nggak mati-mati gitu. Malah nggak bergeming juga gitu. Pas begitu kita lagi nuntun sapi, sapinya nendang kan ke sini. Kita jatuh kan kaget dan itu refleks, hantam pakai tangan kiri, langsung jatuh sapinya, kerjat. Waduh gimana? Tentunya kan ada yang ngantar bawa golok, kita ambil golok langsung sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, daripada mati gosong kan. Iya. Nah, jadi nggak disengajain itu kekuatan fisik. Apabila ada aksi dia bereaksi secara cepat. Dan itulah mungkin energi yang dihasilkan oleh latihan secara senam pernapasan dan zikir yang terkoneksi gitu kan. Zikir yang diajarkan oleh yang diajarkan oleh yang diajarkan. Jadi jangan sampai kita mengikut zikirnya tidak bersilsilah gitu lah. Itu kekuatannya. Sehingga kekuatan di kita itu memenuhi beberapa ruang, lorong ataupun mungkin relung yang ada di dalam jiwa kita yang tidak bisa relung itu ditembus oleh selain zikir. Ya, dan zikir yang kita gunakan kan zikir hopi yang tidak bisa diucapkan juga.